Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan yang dimana proyek UAS kami tentang ide bisnis bakso Tejana. Di mana kami beranggotakan dari kelompok 3 yang beranggotakan eh, Cahaya Hartati Sitanggang, Edward Maulana Sitompul, Fitri Pauziah, dan Kurnia Zulianti, serta Seli Deslia. Nah, mari kita langsung masuk ke pembahasan ide bisnis yang telah kami buat. Pertama, yang akan disampaikan pendahuluan yaitu kepada Seli Deslia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai ide bisnis ini. Yang pertama tuh ada alasan memilih usaha, kedua pemilik usaha, ketiga visi dan misi, keempat nama dan alamat perusahaan, kelima alasan memberi nama. Alasan kami memilih usaha ini yaitu perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin pesat, khususnya pada bidang pangan atau makanan, di mana kondisi masyarakat semakin meningkat akan kebutuhan pangannya. Hal ini berpengaruh besar pada persediaan bahan pangan di rumah tangga yang semula menggunakan bahan pangan segar, kemudian seiring berjalannya waktu beralih pada produk pangan beku atau frozen food. Oleh karena itu, dengan menciptakan bakso mozzarella pelangi kemasan frozen ini, konsumen bisa lebih tertarik untuk dijadikan stok makanan yang dapat disimpan berhari-hari di dalam kulkas maupun di luar kulkas. Untuk pemilik usaha bakso Tejana ini, yaitu ada Cahaya Hartati Sitanggang, Edward Maulana Sitompul, Fitri Pauziah, Kurnia Julianti, dan Seli Deslia. Untuk visi misi dari Bakso Tejana, yaitu visinya menjadi perusahaan makanan frozen yang berkualitas terbaik dan menyehatkan masyarakat. Untuk misi, yang pertama memudahkan masyarakat dalam memperoleh makanan, kedua memberi layanan dan kualitas terbaik untuk masyarakat, ketiga memperhatikan citra rasa masyarakat, yang keempat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, yang terakhir menjadi perusahaan makanan frozen yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di kota manapun. Untuk nama dan alamat perusahaan. Nama perusahaan ini yaitu Bakso Tejana. Bakso isi mozzarella pelangi kemasan beku. Untuk alamat perusahaan yaitu di Jalan Dakota nomor 8A Sukaraja Cicendo Bandung. Untuk alasan memberi nama perusahaan. Kata Teja merupakan nama lain dari kata pelangi. Kemudian kata na merupakan ciri khas orang Sunda. Sesuai dengan yang kita jual, yaitu bakso dengan isi mozzarella pelangi. Agar terkesan aneh, sehingga masyarakat akan penasaran untuk mencobanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Seli Deslia yang telah menyampaikan pendahuluan. Selanjutnya, mari kita akan membahas bab manajemen yang akan dibacakan oleh Cahaya Hartati Sitanggang. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator, yaitu selanjutnya manajemen, yang dimana dalam manajemen ini ada yang pertama struktur modal, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga planning, yang keempat organizing, dan yang kelima controlling. Yang pertama yaitu ada struktur modal, yang dimana ada
Nama 1. Edward Maulana Sitompul dengan jabatan Direktur dengan saham 24%. Yang kedua Kurnia Zulianti sebagai manajer keuangan dengan saham 19%. Yang ketiga Cahaya Hartati Sitanggang dengan jabatan manajer pemasaran dengan saham 19%. Dan yang keempat Fitri Fauziah dengan jabatan manajer produksi dengan saham 19%. Dan yang terakhir yaitu Sri Deslia dengan jabatan manajer bidang IT dengan saham 19%. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dalam Bakso Tejana. Yang pertama yaitu ada direktur dengan Edward Maulana Sitompul. Yang kedua manajer keuangan yaitu Kurnia Zulianti. Yang ketiga manajer produksi Fitri Fauziah. Yang keempat manajer pemasaran Cahaya Hartati Sitanggang. Dan yang kelima manajer bidang IT Sri Deslia. Selanjutnya yaitu ada planning. Planning atau perencanaan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang berhubungan dengan sasaran untuk kinerja badan usaha atau organisasi di masa depan. Planning digunakan untuk memutuskan tugas-tugas dan sumber daya yang digunakan serta usaha yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. 1. Penentuan visi dan misi perusahaan. Dan yang kedua yaitu menentukan strategi kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu ada organizing. Organizing merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan suatu proses untuk mengelompokkan dan membagi tugas atau pekerjaan kepada para anggota yang berada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang efisien. Dengan adanya organizing, perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang struktur dan berjalan dengan baik di berbagai aspeknya. Struktur organisasi pada perusahaan Bakso Tejana terdiri dari direktur, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer bidang IT. Jabatan-jabatan tersebut tentunya mempunyai tugasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada controlling. Controlling merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan proses kegiatan pengawasan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang telah direncanakan. Controlling juga merupakan kegiatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian visi misi perusahaan. Penerapan controlling pada perusahaan Bakso Tejana ini dengan cara direktur mengawasi kinerja pada masing-masing manajer, yang mana setiap manajer ini mempunyai tanggung jawab atas kelancaran kinerjanya. Baik, terima kasih kepada Cahaya Hartati Sitanggang yang telah mempresentasikan tentang manajemen dalam perusahaan Bakso Tejana. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang akan disampaikan oleh Fitri Fauziah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia yang diterapkan pada perusahaan kami, yang terdiri dari yang pertama rekrutmen dan yang kedua monitoring. Yang pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Proses rekrutmen ini penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Pada perusahaan kami terdapat beberapa tahapan rekrutmen. Yang pertama, interview atau wawancara. Interview ini menjadi penentu apakah seorang calon karyawan layak diterima untuk bergabung di perusahaan. Dalam tahap interview ini, kita bisa mengidentifikasi calon karyawan secara langsung. Kemudian yang kedua, training atau uji coba. Pada perusahaan kami, masa training ini berlangsung selama 1 bulan. Hal ini dilakukan untuk memantau keseriusan calon karyawan dalam bekerja. Yang kedua yaitu monitoring.
Dalam hal monitoring, kinerja perusahaan kami telah memiliki sistem di mana tingkat top level manajemen mengawasi might atau loft management. Selain itu juga perusahaan kami memiliki macam-macam tahapan untuk monitoring itu sendiri. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga perbaiki kesalahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai marketing pada perusahaan kami. Yang pertama, product profile, dan yang kedua ada marketing mix. Product profile. Bakso merupakan makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Bakso yang memiliki citra rasa yang unik merupakan bakso yang kerap membuat masyarakat penasaran ingin mencobanya. Oleh karena itu, kami membuat perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan menyediakan produk dan jasa seperti terdapat beberapa jenis menu bakso. Berikut gambar-gambar menu bakso yang tersedia pada perusahaan kami. Selanjutnya, marketing mix pada perusahaan kami. Yang pertama, produk atau produk yang dijual yaitu bakso. Dan yang kedua, price atau harga. Perusahaan menetapkan harga mulai dari 23.000 per piece-nya. Kemudian yang ketiga ada promosi melalui beberapa sosial media. Yang keempat ada place atau tempat di mana perusahaan kami bertempat di daerah Cicendo, Kota Bandung. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Fauzia yang telah menyampaikan sumber daya manusianya serta marketing kita dalam perusahaan Bakso Tejana. Selanjutnya yaitu statistik, di mana statistik ini yang akan saya jelaskan sendiri. Statistik, 1. Market share, dan 2. Trend analysis. Nah, di mana market share tersebut atau pangsa pasar seringkali dikaitkan dan dijadikan sebagai suatu indikator khusus daya saing pasar yang bertujuan dalam mencatat beberapa baik dan berkembangnya performa perusahaan atas kompetitornya. Market share dalam perusahaan Bakso Tejana dapat dilihat dari hasil penilaian pembeli seperti berikut. Bisa kita lihat dari hasil tersebut. Ini hasil market share Bakso Tejana dari penilaian pembeli. Nah, yang kedua ada trend analisis. Berikut trend analisis perusahaan Bakso Tejana selama 5 tahun ke depan dengan acuan pendapatan sebelum pajak selama 3 tahun. Bisa dilihat dari tabel berikut. Ini semua pendapatan selama 5 tahun ke depan untuk perusahaan kami. Baik, selanjutnya masuk ke bab accounting ataupun finance yang akan disampaikan oleh Kurnia Julianti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang accounting atau finance. Di dalam accounting atau finance ini terdapat dua. Yang pertama, laporan keuangan, dan yang kedua, analisis keuangan. Untuk yang pertama yaitu laporan keuangan. Yang pertama neraca awal. Di sini kita jumlah dari aktiva dan pasiva pada tahun pertama sebesar 300 juta rupiah. Dengan rincian seperti yang ada pada PowerPoint kita ini. Untuk yang kedua yaitu income statement dalam 3 tahun. Untuk tahun pertama, pendapatan usaha yang kita dapatkan sebesar 540 juta rupiah dengan laba bersih sebelum pajak sebesar 387.300.000 rupiah. Untuk tahun kedua, pendapatan usaha sebesar 594 juta rupiah dengan laba bersih sebelum pajak sebesar 426.030.000 rupiah. Dan tahun ketiga, pendapatan usaha sebesar 653 juta rupiah, 653.400.000 rupiah dengan laba bersih sebelum pajak sebesar 468.633.000 rupiah.
Untuk yang selanjutnya ada arus kas. Untuk tahun pertama, laba sebelum pajaknya sebesar Rp387.300.000 dengan kas pada akhir tahun sebesar Rp488.500.000. Untuk tahun kedua, laba sebelum pajak sebesar Rp426.030.000 dengan kas pada akhir tahun sebesar Rp915.730.000. Untuk tahun ketiga, laba sebelum pajak sebesar Rp468.633.000 dengan kas pada akhir tahun sebesar Rp1.385.563.000. Untuk laporan selanjutnya yaitu perubahan ekuitas. Untuk tahun pertama, modal awal sebesar Rp300 juta dan menghasilkan modal akhir sebesar Rp687.300.000. Tahun kedua, modal awalnya sebesar Rp687.300.000 dengan modal akhir sebesar Rp1.113.330.000. Untuk tahun ketiga, modal awal sebesar Rp1.113.330.000 dengan modal akhir sebesar Rp1.581.963.000. Untuk yang selanjutnya, ada neraca selama 3 tahun. Untuk tahun pertama, untuk tahun awal berjalannya perusahaan, jumlah aktiva dan pasifanya sebesar Rp300 juta. Untuk tahun pertama, jumlah aktiva dan pasifanya sebesar Rp687.300.000. Tahun kedua, jumlah aktiva dan pasifanya sebesar Rp1.113.330.000. Dan untuk tahun ketiga, jumlah aktiva dan pasifanya sebesar Rp1.581.963.000. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis keuangan. Untuk yang pertama ada cash flow. Cash flow ini sebenarnya sama dengan arus kas. Bisa dilihat di tampilan ini. Untuk tahun pertama, laba sebelum pajaknya Rp387.300.000 dengan kas pada akhir tahun sebesar Rp488.500.000. Untuk tahun kedua, laba sebelum pajak sebesar Rp426.030.000 dengan kas pada akhir tahun sebesar Rp915.730.000. Untuk tahun ketiga, laba sebelum pajak sebesar Rp468.633.000 dengan kas pada akhir tahun sebesar Rp1.385.563.000. Kemudian di sini ada pendapatan dalam present value dan IRR. Bisa dilihat seperti tampilan berikut ini. Untuk present value tahun pertama dengan interest 10% sebesar Rp352.090.909,9. Untuk selanjutnya bisa dilihat seperti tampilan berikut. Untuk selanjutnya di sini ada grafik dari analisis keuangan yang tadi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kurnia Julianti yang telah menjelaskan tentang accounting dan finance kita pada perusahaan Bakso Tejana. Selanjutnya yaitu manajemen strategi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Manajemen strategi. Yang pertama ada SWOT analisis dan kedua ada business policy. Nah, SWOT analisis yang pertama itu ada strength ataupun kekuatan, yang kedua ada weakness ataupun kelemahan, yang ketiga ada opportunity ataupun peluang, dan keempat ada threats ataupun ancaman. Nah, di sini business policy adalah pedoman yang dikembangkan oleh suatu organisasi untuk mengatur tindakan-tindakan bisnis dengan mendefinisikan batas-batas di mana keputusan bisnis harus dibuat. Nah,
Sekian untuk penjelasan materi dari ide bisnis dari proyek kami. Selanjutnya penjelasan tentang aplikasinya, di mana yang akan disampaikan oleh Sally Deslia. Padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat dan yang kami buat berbasis mobile application. Di sini ini tampilan awal. Untuk tampilan awal, setelah ini masuk ke menu utama. Di sini ada menu favorit, bakso pelangi, bakso awan, bakso matahari. Di sini ada recent buy. Terus aplikasi ini juga ada profile. Ini nanti diisi profil perusahaan kami. Ada keranjang yang telah kita tambahkan. Jika kita klik beli lagi, dia akan masuk ke menu utama. Terus ada call and service. Di sini jika ada komentar, saran, ataupun keluhan, pelanggan bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Mungkin sederhananya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Sally Deslia yang telah menyampaikan penjelasan aplikasi tentang bakso terjana tersebut. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan untuk ide bisnis proyek kami, yaitu bakso terjana. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.